Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadzakur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa da'ilal huda wa dalatal khair ibtiga wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darani amin. Hukmu man aftara bisababil marodi wa mata walam yumkinuhul qada. Mas'alatun. Inna walidi usiba bi maradin syadidin wa satafa maraduhu syahrul ramadan. Falam yastati an ayyasumma ila yawman wahidan fi akhir ramadan. Tufiya bisababil maradil madhkuri. Fahal alayya an aqdiya anhu aw akhraja anhu al-fidyah? Al jawab. Inna walidaka hada murasun lahu fil iftari ala ayat dia min akhor inda tamakun walakinnahu lam yatamakan minal qada limautihi qabla tamakun walihada falai syai'a alaih lakin law aratal baru'ah lahu wal ihtiyat fa akhrajta anhu an kulli yawmin muddan yakni nusam musra yakun afdal wa abra wa in arata an tasumma anhu falakadzalik walaysa biwajibin alaika kullu dzalika lil ihtiyat fa innal marid fi nadhuril fuqaha yanqasim ila qismain. Al awal qismun yurjalahu syifa fa hadha inna ma yajibu alaihi al qada' inda tamakun fa idza tamakkana min al qada' wa lam yakdi hatamat samma anhu waliyuhu aw at'ama anhu wa fi hadha hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi saumun samma anhu waliyuhu wa la yakunu alaihi illa in tamakkana min al qada' wa lam yakdi. Wal qismu tsani maridun bimaradin la yurja buruhu wala yang tadhiru syifa fa mithlu hada tajibu alaihi al-fidyah ibtidaan yakni anna alaihi ayukhrijaha fi hayatihi liyasihi minasyifa fa illam yukhrijha hatamat ukhrijat anhu kaduyun wa abuka fi ma yadhar minal qismil awwali lam yatamakan minal qada liwafatihi fi ramadan nafsihi falam yalzamhu qada wala fidyah walakin law akhrajtumuha anhu aw sumtum anhu la nafa'ahu dzalik insyaallah wa laisa dzalika biwajibin alaikum wa innama huwa shadaqatun minkum alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini permasalahan yang nomor 17. Ada yang bertanya kepada musannaf, yaitu musannafnya Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau adalah salah seorang mufti Diyar Hadramaut, salah satu, dan beliau adalah muassis Universitas Al-Aqaf. Pertanyaannya adalah dia itu punya orang tua yang sakit berat, dan sakitnya itu sampai melewati bulan Ramadan sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, sampai akhir Ramadan, sampai dia meninggal. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah anaknya ini wajib mengqadha atau melahirkan fidyah apa enggak. Kemudian jawaban beliau, inna walidaka hada murasun, yaitu yang perlu dipahami di sini, udah bapaknya itu asalnya dia udah mendapatkan keringanan dari syariat, mendapatkan rukhsah, yaitu boleh berbuka bagi orang yang sakit. Dan seharusnya dia itu wajib qadha inda tamakun, ketika memungkinkan. Artinya di sini ketika dia sudah sembuh wajib qadha. Walakinnahu lam yatamakkan, tetapi dalam persoalan ini adalah bapaknya itu masalahnya belum sempat mengqadha tetapi sudah wafat terlebih dahulu. Walihada fala syai'a alaihi, maka dia tidak wajib apapun, wala fidyah wala qadha, dia tidak wajib melakukannya. Tapi kata beliau, lakin la oratal baru ahlahu wal ihtiyat fa akhrajta anhu. Tetapi kalau si anak ini pengen hati-hati, dia maksudnya ihtiyat di sini mungkin ada sebuah khilaf di situ. Ihtiyat dalam agama, maka dia boleh mengeluarkan fidyah. Ya. Fidyah ini 1/4 dari zakat fitri. Zakat fitri kan 2,75 kilo, ada yang bilang 3 kilo, itu 1/4-nya. 1/4 itu 1 fidyah. Itu dikeluarkan 1 mud untuk 1 hari, itu namanya fidyah.
Yang demikian itu afdal wa abro, yang demikian itu lebih utama. Ya wa abro dan lebih apa? Dia cakupannya lebih bebas lah. Wa in arata an tasumanu kalau pengen puasa, maka dia juga boleh puasa. Kan ada pilihan kalau nggak fidyah qadha. Boleh qadha juga. Tetapi yang digarisbawahi walaisa biwajibin alaik, ini bukanlah sesuatu yang wajib. Tetapi kuludali kali ihtiyat, ini semua untuk ihtiyat. Kemudian musonif memberi kita informasi yang baru. Informasi bahwa ini terlepas dari pertanyaannya, bahwa orang yang sakit itu dalam pandangan fuqaha dibagi menjadi dua. Pertama, qismun yurjalahu syifa, dia diharapkan kesembuhannya. Ya misalkan sakit demam atau sakit ringan lah, atau tipes, sakit-sakit yang dalam jangka beberapa bulan itu masih insya Allah sembuh, maka dia wajib qadha. Inda tamakun, ingat ya, inda tamakun, maksudnya ketika dia sudah sembuh. Apabila dia sudah sembuh dan belum mengqadha kemudian keburu wafat, maka dia kayak punya hutang, dia wajib mengqadha. Nah, karena udah meninggal, maka yang mengqadha adalah walinya. Walinya itu bisa anaknya atau saudara kerabatnya yang lain. Ini karena ada hadis Rasulullah, man mata wa alaihi saumun samanhu waliyuhu. Ini catatannya kalau ada tamakun, ya, inda tamakun. Dan yang pembagian kedua adalah maridun bimarodin la yurja buruhu. Dia udah nggak bisa diharapkan kesembuhannya. Mungkin seperti penyakit apa tuh? Penyakit yang nggak bisa gerak. Ya, penyakit stroke, seperti penyakit stroke atau penyakit berat lainnya, kanker stadium akhir, itu sudah la yurja buruhu. Menurut dokter ini udah sulit sembuh. Ini insya Allah bentar lagi, atau punya sulit untuk diharapkan semuanya, bentar lagi sudah mau wafat misalkan. Maka yang sudah kayak gitu posisinya dia melarikan fidyah ibtidaan, langsung dikeluarkan fidyah, ya, dikeluarkan fidyah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, posisinya fa'ilami rujah hatamat ukhrijat anhu kadiyah. Apabila dia belum mengeluarkan fidyah sampai si sakit ini meninggal, maka dia posisinya seperti orang yang berhutang. Nah, dan kemudian muslim memberitahu bahwa Abu Kafimaya dari minal kism awal, bapak si penanya ini adalah secara zuhur dia kism awal, bagian yang pertama, yaitu yurja syifa, yurja lahu syifa. Maksudnya dia diharapkan kesembuhannya. Cuman bedanya di sini lam yatamakan minal qadha, belum ada kesempatan untuk mengqadha, habis sakit langsung meninggal. Di situ nggak ada fitrah zaman, nggak ada jeda waktu. Habis sakit langsung meninggal. Karena nggak ada waktu, maka dia nggak wajib sama sekali wala fidyah wala qadha. Tetapi anaknya bisa saja menggantinya dalam bentuk puasa maupun fidyah, tetapi sebagai langkah ihtiyat, bukan hal yang wajib. Di sini perlu mengatakan wa innama huwa shadaqatin minkum alaihi, itu termasuk sedekah dari anak-anaknya untuk bapak yang meninggal tersebut. Kemudian lanjut ke masalah setelahnya. Hukmuman alaihi qadha Ramadan walam yakti bisababil marodi. Nas'alatun alayya qadha syahru Ramadan al-madi walam akdihi hatal an liqauni maridatun. Maaf, ini yang iya. Wal an la arifu ma huwal hal aftuni. Al jawab innaki lam tadkuri hal anti qadiratun ala shaum fil mustaqbal wa hal sumti hadzal am fa in kunti qadiratan alal qada li annaki sumti hadzal am fa innal wajib alaiki huwal qada lil am al madi faqdihi walau mufarraqan ala hasabi istita'atiki wala syai'a alaiki ghairu dzalik li'anna ta'khira idza kana bi udhil marati fala syai'a fih wa ma in kunti la tazalina maridat li'annaki lam tasumi Ramadan hadzal am fa hadza yarji'u ila rajaiki syifa wa qudratika alaihi fil mustaqbal fangtadiri hatta takdiri alal qada fataqdi wa illam yakun indaka amalun fi syifa wal qudrah fayumkinuki an takhrujil fidyah muddun an kulli yaumin wa hadal mud
ibaratin an urbi miqdaril fitrati an kulli yaumin, yakni anna miqdar fitrati yakunu an arba'ati ayyam. Kullu hadza idza lam yumkin lakil qada wala amal indaka fil qudrah alaihi ba'da syifa hasilan fama aliki ilal qada ala mahliki wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya, ini seorang perempuan, beliau bertanya, dia punya tanggungan qada syahrul Ramadan yang bulan Ramadan yang lalu, dan dia belum menggantinya sampai sekarang karena dia itu sedang dalam keadaan sakit. Maka bagaimana, apa yang harus dia lakukan? Di sini Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad memberi catatan bahwa yang ditanyakan ini lam tadkuri halanti qadratan lasom fil mustaqbal wa halasum tahdal am. Dia ini belum menyebutkan, dia ini si wanita ini dia itu puasa enggak pada tahun ini ditanyakan. Sekarang ini dia puasa enggak? Apakah dia masih sakit atau sudah sehat? Maka disebutin di pertanyaan. Maka beliau memberi tafsir, memberi rincian. Apabila si perempuan tadi sudah mampu, sudah sembuh, maka dia wajib qada lil amadi faqdihi walau mufarraqan, maka dia mengqada walaupun mufarraqan, walaupun dipisah-pisah, yang penting 1 bulan. Misalkan 30 hari ini, 1 bulan ini 10 hari, besok 10 hari mufarraqan, harus 30 hari terus menerus. Walaysa alaka uridzalik, dan tidak ada kewajiban lain selain untuk mengqada. Liana takhir idza kana bidun murad falaysa fi, karena takhir ini karena ada udzur sakit. Wa ma in kunti la tasilna maritu tanakilam tasumi, apabila dia masih sakit, tahun ini masih sakit, maka dia kembali lagi ke permasalahan yang saya jelaskan di awal tadi. Sakitnya ini rujak lahu syifa apa enggak? Kalau dia insya Allah bakal sembuh, bentar lagi sembuh, atau kata dokter insya Allah bakal sembuh, fangtadiri hatta takdiri alal qada fatakdi, maka dia tunggu sampai dia benar-benar sembuh, sabar dulu dalam menghadapi sakitnya. Kalau udah sembuh baru qada. Kemudian seperti tadi juga, kalau nggak ada harapan untuk sembuh, maka langsung dikeluarkan fidyah besarnya 1 mud untuk 1 hari, yaitu 1/4 dari zakat fitri. Sekitar berapa? 3/4 kilo. Ya 1 kilo kurang 1/4. Ya 3/4 kilo, sekitar segitu. Ya. Itu sebenarnya tafsirnya kembali ke yang tadi itu. Dia dilihat sakitnya sakit yang apa dulu. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.